PIC ya di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perkenalkan, saya Amelia, analis kebijakan ahli pertama di Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Kompetensi ASN, pengembangan kompetensi ASN. Ini saya mungkin lebih mendetailkan atau mentekniskan ya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Kapus. Kalau ini tadi sudah disampaikan ya terkait breakdown dan juga model latsar blended seperti apa. Mungkin nanti saya lebih menjelaskan LMS-nya untuk yang Smart Bangkom dan MOC mungkin saya sekilas saja untuk Bapak Ibu kalau misalnya belum terlalu memahami, nanti bisa ditanyakan juga di dalam forum ini. Untuk peraturan terkaitnya ini untuk Bapak Ibu PIC, kita saat ini menggunakan Perlan nomor 1 tahun 2021 ya tentang pelatihan dasar CPNS, jadi sudah tidak menggunakan Perlan 12. Dan di sini untuk panduannya, pedoman penyelenggaraannya menggunakan keputusan Kepala LAN nomor 93/K1 PDP 07/2021 tentang pedoman penyelenggaraan dasar CPNS. Jadi kalau mau melihat master jadwalnya itu bisa dilihat di pedoman penyelenggaraan. Kemudian kalau untuk kurikulumnya sebenarnya sama. Jadi seperti latsar sebelumnya ya, tidak ada perubahan untuk segi kurikulum. Nah, ini bisa diakses di tautan di sini. Nanti mungkin bahan ini juga kami sampaikan ya ke Bapak Ibu. Kemudian untuk Bapak Ibu pengampu materi, izin mungkin di sini ada juga ya, sebagian ada pengampu materi di sini. Kami juga pernah menyelenggarakan knowledge sharing terkait strategi pembelajaran untuk pengampu materi agenda 1, 2, 3 dan juga pada saat coaching di Latsar Blended itu seperti apa di YouTube kami di P3K Bangkom ASN. Kalau terkait perbedaan ini mungkin saya refresh kembali ya. Untuk Latsar Blended ini memang berbeda dengan yang klasikal ya. Latsar Blended diawali dengan MOC, kemudian masuk ke distance learning yang nanti Bapak Ibu akan dalami LMS-nya itu di distance learning. Kemudian nanti akan ada pembelajaran klasikal kalau misalnya Latsar Blended. Kalau full distance nanti tidak ada pembelajaran klasikal, semuanya di e-learning seperti itu. Untuk JP-nya juga total JP-nya berbeda. Latsar Blended itu 647 JP. Kemudian pendaftaran peserta ke dalam sistem untuk yang di LMS itu memang perlu didaftarkan di Smart Bangkom, tapi kalau yang MOC bisa langsung diakses. Tadi pembebas tugasan peserta tadi sudah disinggung juga oleh Bu Kapus ya, kalau dibebas tugaskan selama penyelenggaraan klasikal atau pada saat sinkronus, dan juga dapat dibebas tugaskan pada saat asinkronus. Untuk penilaiannya ini terdapat perbedaan ya. Untuk sikap perilaku itu di MOC, kemudian di distance learning juga nanti dinilai sikap perilakunya, kalau ada klasikal juga di klasikal. Kemudian untuk evaluasi akademik nanti di LMS ini akan ada evaluasi akademik satu kali, yang kasus tadi sudah disampaikan oleh Bu Kapus. Bahan bacaannya itu bisa dibuat sendiri oleh lembaga pelatihan ya, mungkin supaya bisa lebih kontekstual terhadap lingkungan kerja di KLHK begitu ya. Kemudian kalau untuk butir soalnya itu memang sesuai keputusan Kepala LAN. Kemudian untuk evaluasi PKTBT ini bobotnya 15%, evaluasi aktualisasi sama. Ini penilaiannya langsung di website. Jadi nanti ada beberapa akun yang perlu dibuat oleh PIC, termasuk akun penguji ya. Jadi perlu dibuat dulu akunnya supaya bisa menilai dalam websitenya. Ini tadi mungkin sudah dijelaskan. Kita nanti fokus ke LMS ini Bapak Ibu. Jadi di dalam proses distance learning ini nanti Bapak Ibu yang akan berperan di dalam LMS. Untuk akun-akunnya, untuk MOOC itu memang peserta menggunakan NIP, passwordnya NIK. Nah ini, tapi kalau untuk LMS, peserta nanti loginnya menggunakan NIP, passwordnya NIP. Jadi data yang diupload di Smart Bangkom itu akan menjadi username dan juga passwordnya untuk peserta. Jadi ini kalau ini yang MOOC itu memang connect langsung ke BKN
Jadi menggunakan NIP ya untuk pertama kali login, tapi kalau untuk pertama kali login di LMS itu nanti peserta menggunakan NIP, passwordnya NIP. Kemudian untuk pengampu materi, penguji, dan coach itu perlu nanti dibuatkan akunnya oleh PIC. Nanti kita belajar bagaimana membuat akunnya dari akun, kemudian mengassign di dalam kelas-kelasnya. Nah ini sebelumnya memang untuk peserta perlu diupload datanya di Smart Bankom oleh PIC Smart Bankomnya. Jadi karena Bapak Ibu ini PLC LMS ya, jadi mungkin ada sendiri untuk PIC Smart Bankomnya. Kemudian untuk di Smart Bankom peserta juga bisa login menggunakan NIP, passwordnya NIP untuk mengecek data, mengupload foto, dan juga mengunduh iSTTP. Ini mungkin yang bisa disampaikan kepada peserta ya sebelum e-learning itu mengaksesnya MOC wajar dengan username NIP, passwordnya Enika pertama kali. Kemudian untuk pada saat periode e-learning itu username-nya NIP, password NIP. Pada saat pasca pembelajaran itu bisa mengakses Smart Bankom untuk cek data iSTTP, upload foto, dan juga unduh iSTTP-nya menggunakan NIP, passwordnya juga NIP. Ini tadi mungkin sudah digambarkan juga oleh Bu Kapu, saya skip saja. Untuk Smart Bankom ini sekilas saja. Jadi Bapak Ibu bisa melihat data di LMS itu ketika sudah diverifikasi dan otorisasi oleh LAN. Jadi datanya diupload dulu di Smart Bankom untuk data pesertanya, nanti baru bisa muncul di dalam LMS. Kalau misalnya nanti dicek ada beberapa yang sudah masuk ya di dalam di dalam LMS. Ini username dan passwordnya untuk LMS itu sudah saya sampaikan ke koordinatornya, ini Bu Ella. Jadi nanti bisa disampaikan juga ke rekan-rekan PIC yang lain. Jadi ini kira-kira LMS itu perannya di sini setelah verifikasi dan otorisasi, ini semuanya prosesnya ada di Lemdik gitu. Jadi ada di lembaga pelatihan untuk proses 4 sampai dengan proses nomor 7. Nah, ini mungkin yang diperhatikan oleh PIC Smart Bankom dalam mengupload data di dalam Smart Bankom ya. Jadi perlu diklik iya di dalam menu Blended Learning. Kalau misalnya sudah terlanjur upload dan belum diklik iya, itu nanti bisa diedit di update, menu update di dalam rencana penyelenggaraan ya. Ini untuk PIC Smart Bankom. Jadi perlu diklik iya karena nanti jumlah JP-nya berbeda. Jadi supaya di iSTTP nanti keluar sertifikatnya 647 JP. Kemudian ini kalau penyelenggaraan mandiri itu diisi tidak saja untuk penjaminan. Ini kurang lebih KRA, ini bentuknya seperti ini ya, kode registrasi alumni, dan nanti iSTTP bentuknya seperti ini, jadi tidak ada tanda tangan langsung. Mungkin sudah familiar juga di KLHK kalau sudah menggunakan e-sign. Ya, mungkin ini yang perlu diperhatikan juga oleh PIC Smart Bankom. Yang pertama itu adalah ketika NIP atau NIP-nya salah di-upload di Smart Bankom, nanti username-nya itu juga ikut salah di LMS. Jadi kalau misalnya ada kesalahan seperti itu, perlu diperbaiki dulu di Smart Bankom, nanti login di LMS dengan akun yang salah, baru diperbaiki dalam LMS-nya untuk username dan juga NIP-nya. Jadi kami sarankan sebelum unggah data di Smart Bankom, itu bisa dipastikan lagi ke peserta terkait NIP, dan juga memastikan tidak ada spasi di dalam NIP-nya. Kemudian ini khusus untuk Latsar Bandit ya, apabila kelasnya lebih dari 40, mendapatkan diskresi dari LAN untuk lebih dari 40 peserta dan di dalam golongan yang sama, itu bisa di-upload di dalam satu Excel di dalam Smart Bankom. Kemudian kalau ada penggabungan golongan, ini memang perlu pengaturan kelompok khusus, karena memang di LMS nanti ada dua rumah gitu ya, untuk golongan 3 dan juga golongan 2, walaupun pada prakteknya sebenarnya satu kelas. Ini mungkin lebih detailnya nanti kalau misalnya ada kasus tersebut bisa dikonsultasikan. Kemudian untuk MOC kemarin kita sudah sampaikan ya, mungkin saya highlight saja ini supaya biasanya PIC di LMS ini juga akan ditanya-tanya oleh peserta gitu soal MOC. Jadi mungkin saya perlu sampaikan sedikit gitu ya terkait MOC. Mungkin poin pentingnya dulu ya terkait MOC. Jadi
MOC itu 16 hari itu adalah penyetaraan ya Bapak Ibu, jadi bisa lebih panjang atau lebih pendek. Nah, untuk yang kami wajibkan itu adalah yang pertama, sebelum CPNS masuk ke periode pembelajaran kolaboratif atau distance learning, e-learning, itu CPNS sudah mempelajari materi di dalam MOC, kemudian diusahakan atau disarankan melakukan evaluasi akademis minimal 1 kali sebelum distance learning, jadi tidak harus lulus dulu. Nah, wajib lulusnya itu ini diusahakan lulus ya, diusahakan lulus itu sebelum memasuki pembelajaran klasikal untuk yang blended normal, atau 3 hari sebelum seminar akhir kalau full e-learning. Seperti itu. Dan bobot evaluasi akademik itu adalah 10% dari keseluruhan pembelajaran Latsar. Kalau sikap perilaku didapatkannya dari trofi, itu nanti akan digabung bersama nilai sikap perilaku selama di distance learning dan juga klasikal. Nah, biasanya ini ada peserta juga yang menanyakan ke Bapak Ibu terkait nilai yang diambil seperti apa. Jadi nilai evaluasi akademik memang bisa dicoba berulang kali ya kalau belum disubmit. Nanti ini yang diambil adalah nilai terbaik memperhatikan jumlah percobaannya. Jadi rulesnya seperti di atas ya, percobaan 1-3 dapat maksimal 100, 4-5 itu 90, 6 kali itu memperoleh skor maksimal 80, dan lebih dari 6 kali adalah 70,01. Jadi contohnya ada di sini, kalau ada 3 kali percobaan, ini kan maksimal 100, bisa diambil yang terbaik itu 86. Tapi kalau misalnya 4 kali percobaan, di sini yang terbaik 96, tapi batasnya itu sebenarnya adalah 90,01, maka yang diambil adalah 90,01. Ini mungkin akan banyak pertanyaan ke Bapak Ibu terkait MOC mungkin ya dari peserta. Nah, kemudian kita masuk ke dalam LMS yang Bapak Ibu akan setting atau susun setelah ini ya. Mungkin saya sampaikan ada beberapa link yang terkait. Yang pertama adalah kami sediakan juga untuk simulasi. Jadi untuk simulasi ini ada di kasibdev.landutgo.id/elms/login. Kemudian untuk yang real, yang pengaturan realnya ada di kolabjar-asnpintar.land.go.id. Nah, link simulasi ini juga bisa digunakan oleh Bapak Ibu pengampu, coach, dan juga penguji, tapi perlu dibuatkan dulu oleh PIC akunnya di dalam link yang simulasi ini. Untuk kendala teknis nanti bisa disampaikan ke PIC. Untuk detailnya itu bisa disampaikan di bit.ly ini, di link ini ya, karena biasanya kami perlu lihat screenshot-nya, kemudian lokasi kesalahannya di mana dan sebagainya. Kami juga sediakan tutorialnya tiap perannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti mungkin di sini ada pengampu, Bapak Ibu mengampu nanti sebagai coach juga atau sebagai penguji juga, nanti bisa dilihat tutorialnya di link tutorial LMS Kolabjar. Nah, untuk saat ini kita akan percobaan dulu menggunakan ini untuk PIC ya, menggunakan akun ini, jadi bisa login ke alamat Kasibdev. Bapak Ibu mungkin bisa dicoba saat ini, bisa dicoba dibuka di kasibdev.land.go.id /LMS/login, kemudian masukkan username dan password pkader ASN. Nanti kita sama-sama bisa lihat menunya seperti apa. Kalau untuk yang digunakan oleh KLHK, tadi saya sudah sampaikan username dan passwordnya ke koordinatornya, nanti bisa didistribusikan untuk link aslinya ya, untuk username dan password aslinya ke PIC. Nah, ini mungkin yang pertama kali perlu diperhatikan dulu sebelum nanti mengatur di LMS ya. Yang pertama itu adalah persiapan tim PIC. Ini karena PIC tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Kapus ya, terkait role-nya itu banyak dan juga butuh integritas dan juga tanggung jawab karena berkaitan dengan data peserta dan juga nilai peserta. Ini kami sarankan memang diformalkan dalam bentuk surat tugas ya untuk PIC yang memegang di dalam LMS Kolabjar ini. Kemudian persiapan data peserta ini dilakukan oleh PIC Smart Bangkom. Ini setidaknya seminggu sebelum pelaksanaan e-learning ya, setidaknya diusahakan sudah diupload supaya memberikan waktu Bapak Ibu untuk setting di dalam LMS-nya. Kemudian persiapan data pengampu materi, coach dan juga penguji, ini bisa dibuatkan akunnya dari sekarang untuk setiap role-nya. Jadi di sini belum
belum single sign on ya di dalam LMS. Jadi kalau misalnya berperan sebagai pengampu materi dan juga coach, maka perlu dibuatkan 2 akun, yaitu akun pengampu materinya dan juga akun coachnya. Kemudian fiksasi master jadwal. Kalau di dalam distance learning ya, yang full distance learning itu 40 hari, dan ini perlu difiksasi, PIC LMS perlu fiksasi dengan pengampunya, apakah ada kegiatan kuis, penugasan individu, penugasan kelompok di tanggal berapa, hari keberapa, kemudian untuk materi siapa yang mau mengupload dan sebagainya. Nanti mungkin lebih detailnya kita bisa lihat ya di dalam LMS-nya. Kemudian melakukan pengaturan pelatihan. Jadi kita langsung praktek saja. Ini untuk yang master jadwal ini bisa dilihat di dalam Kaplan. Ini yang untuk blended learning ya, dalam e-learning dalam blended learning 22 hari. Nanti yang di-input itu hanya 22 hari ini saja. Kalau yang full distance learning dalam keadaan darurat atau keadaan lain itu di-uploadnya seperti ini, nanti penyetingan jadwalnya, ini master jadwalnya kira-kira seperti ini. Ya, jadi yang dimasukkan nanti 40 hari saja, jadi tidak perlu memasukkan hari aktualisasinya ya, jadi hanya pada saat e-learning saja. Kita langsung coba praktek langsung ya Bapak Ibu, kalau misalnya siap dengan laptopnya mungkin bisa dibuka di Asip Dev-nya yang tadi saya sampaikan. Kita bisa login di ini, link mungkin saya sampaikan di chat juga ya. Itu linknya untuk percobaan kali ini. Kita bisa login menggunakan PKDR ASN, passwordnya juga sama. Kita klik login. Ya. Untuk tampilan awal seperti ini Bapak Ibu, ada menu dashboard, pelatihan, kelola pengampu materi, manajemen coach, manajemen penguji. Jadi pertama kali yang perlu dilakukan adalah membuat akun untuk tiap role-nya ini. Kita mau membuat akun untuk pengampu materi. Kita klik kelola pengampu materi. Nah, di sini terdapat list pengampu materi dari seluruh Lemdik. Jadi perlu hati-hati juga, jadi perlu dicari dulu kalau misalnya sekiranya belum ada akunnya, atau kiranya ada pengampu dari Lemdik lain ya, bisa dicari terlebih dahulu ya, apakah yang bersangkutan sudah punya akun atau belum di dalam LMS-nya. Kalau sudah tidak perlu dibuatkan, tapi kalau misalnya belum, bisa dibuatkan akunnya. Kita bisa klik tambah data untuk menambahkan akun. Nah, di sini ada isian berupa NIP, NIWN, nama pengampu materi, pangkat, golongan, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, username, email, dan juga password. Nah, untuk NIP-nya ini perlu diisi ya, 18 digit. Kalau NIWN ini tidak perlu diisi, tidak apa-apa kalau tidak tahu, kalau tidak ada juga. Kemudian kita coba buat ya Bapak Ibu. Ini misalnya seperti ini, kemudian pilih pangkatnya, bisa dicari juga kalau tidak ada, saya untuk pembina. Kemudian golongannya itu juga bisa dicari dicari di sini, tempat tanggal lahirnya diisi, agamanya bisa dipilih, kemudian jenis kelamin, nomor telepon, alamat ya seperti biasa. Nah, untuk username ini jangan NIP ya Bapak Ibu, jangan nomor induk pegawai, tapi dibuat tulisan saja, misalnya Amelia underscore WI seperti, atau Amelia underscore tutor seperti itu. Nanti untuk username untuk coachnya misalnya yang bersangkutan jadi coach, misalnya Amelia underscore coach seperti ini. Nah, ini kami sarankan untuk PIC itu membuat database-nya dulu di dalam Excel, jadi tidak lupa gitu ya, untuk nanti kalau misalnya mengatasi
pengampu materi atau coach atau penguji yang lupa dengan username-nya, itu bisa di trace sebenarnya username-nya itu apa. Kalau misalnya kalau misalnya sudah ganti password ya, kemudian lupa, nanti bisa dikomunikasikan ke kami untuk di reset passwordnya, asalkan tadi tahu username-nya. Seperti ini, nanti kita klik simpan ya untuk membuat akunnya. Kita coba buat. Ini sudah terbuat akunnya, seperti ini nanti tampilannya. Jadi Bapak Ibu pertama kali memang perlu membuat akun pengampu materi ini, kemudian coach juga kalau sudah ada coachnya bisa ditambahkan datanya, isiannya sama seperti tadi kita membuat akun pengampu materi. Kemudian manajemen penguji ini juga sama, bisa menambahkan akun penguji di yang belum ada akunnya, seperti itu. Ini sama, isian datanya juga sama, seperti itu. Kemudian kalau sudah membuat akun ya, kita ke tahap berikutnya, yaitu di manajemen pelatihan. Caranya kita klik manajemen pelatihan, klik tombol pelatihan, kemudian manajemen pelatihan. Nanti akan muncul ini data-data yang dari Smart Bangkom. Jadi kalau di kolom jar yang real, Bapak Ibu bisa lihat itu data-data dari Smart Bangkom akan masuk ke dalam LMS ini. Kita coba untuk saat ini, percobaan saat ini kita coba yang percobaan Amel ya di sini angkatan 5. Kita bisa klik detail untuk melihat detailnya. Tampilannya akan seperti ini. Terdapat detail pelatihan, kemudian ada jadwal pelatihan. Nah, di sini kalau Bapak Ibu pengampu materi sudah dibuatkan akunnya dan juga di-assign ke kelas ya, nanti Bapak Ibu pengampu itu juga bisa melihat materi MOOC ini, begitu juga dengan penyelenggara, itu bisa melihat materi MOOC itu seperti apa. Walaupun memang belum bisa melihat langsung ya di dalam MOOC-nya, tapi bisa melihat materinya di sini. Untuk nilainya juga nanti bisa dilihat oleh PIC, berapa nilai yang didapatkan peserta untuk sikap perilaku dan juga evaluasi akademiknya. Jadi di sini ada detail pelatihan, jadwal pelatihan, kemudian ada detail angkatan. Nah, di sini ada tombol kelola pengaturan pelatihan. Kemudian di sini ada menu penilaian peserta, ada tombol kelola nilai. Di sini kita bahas satu-satu ya. Kalau ini ada perubahan atau ketidaksesuaian data, ini bisa diubah datanya. Nanti, tapi yang di Smart Bangkom itu juga perlu diubah. Di sini mungkin tanggal mulai dan tanggal selesainya ada yang berubah, bisa diubah. Ini tanggal mulai dari distance learning ya, Bapak Ibu. Kemudian kita ke jadwal pelatihan. Nah, 3 menu ini yang sebenarnya Bapak Ibu perlu atur di awal, tapi tombol ini belum aktif sebelum Bapak Ibu mengklik kelola pengaturan pelatihan. Jadi kita perlu klik bagian kelola pengaturan pelatihan terlebih dahulu di tombol yang warna hijau. Kita klik. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada peserta yang belum dapat kelompok. Kemudian ini kalau dilihat ada tombol kelola pengampu materi, ada daftar penguji, daftar coach, dan di sini ada menu atau tampilan peserta yang sudah dapat kelompok. Di sini bisa dilihat tiap kelompoknya ya. Nah, ini caranya untuk memasukkan peserta ke dalam kelompok itu bisa diklik saja pesertanya. Jadi Bapak Ibu mungkin perlu dibuat penyusunan terlebih dahulu ya sebelum dimasukkan ke sini. Kita bisa masukkan misalnya orang ini, masukkan ke dalam kelompoknya. Kalau sudah dimasukkan, kita klik
registrasi di sebelah sini. Kalau sudah masuk ke dalam kelompok, dia akan muncul di menu drop down ini, peserta sudah dapat kelompok, jadi bisa dicek. Kalau misalnya Bapak Ibu salah memasukkan peserta, itu bisa dihapus pesertanya ya. Kemudian dia akan kembali lagi ke list peserta belum dapat kelompok. Nah, seperti ini tadi, baik Din, saya coba hapus ya, kembali lagi ke sini. Seperti itu. Jadi ini untuk pengaturan kelompok, ini perlu diatur di awal. Kemudian pengaturan kedua yang dilakukan adalah pengampu materi. Jadi ini dua hal wajib ya sebelum mengatur jadwal, itu memang perlu memasukkan pengampu materi. Pengampu materi bisa berubah di tengah-tengah ya, maksudnya bisa diganti kalau ada perubahan atau mungkin ada perubahan pergantian pengampu, tapi ini perlu diisi semuanya terlebih dahulu. Makanya kita isi kita bisa search WI-nya atau pengampu materinya, kita bisa dipilih, dan ini memang perlu di input satu-satu per kelompoknya, per agenda per kelompok. Ini memang kalau ini bisa di search atau bisa diurutkan, ini urut sesuai abjad juga, jadi perlu dilihat ya. Untuk nama pengampu materinya itu siapa? Ini kita coba masukkan ya semuanya dulu. Oke, kalau sudah semuanya, kita klik simpan. Nanti akan muncul list nama pengampunya di sebelah kanan atas di sebelah sini. Kalau misalnya ternyata ini Bu Amelia tidak bisa mengajar kelompok 1, kemudian diganti, bisa diklik tombol hijaunya, lalu dicari WI penggantinya. Jadi perlu dibuatkan akun dulu untuk WI penggantinya. Kita coba misalnya ini ya, kita sudah ganti nama pengampu materi. Ini kalau mau dicek detailnya, ini nick-nya bisa terlihat juga di sini. Kemudian untuk penguji dan coach ini memang tidak wajib ya di setting di awal, jadi bisa berjalannya pelatihan itu bisa ditambahkan. Caranya diklik tombol warna hijau ini, kemudian bisa dipilih pengujinya, dan memang ini berdasarkan abjad ya, tidak bisa di search, jadi perlu dilihat berdasarkan abjad. Kita bisa pilih atau bisa ganti juga kalau misalnya pengujinya berbeda, seperti itu. Coach juga sama, bisa dipilih ya dari daftar coach yang ada. Misalnya seperti ini kita masukkan, bisa diganti juga kalau misalnya ada perubahan. Kalau sudah, ini jadi di aspek ini ya, yang paling penting itu adalah memasukkan peserta ke dalam kelompok dan juga memasukkan pengampu materi. Ini kalau mau di reset keseluruhan, itu memang bisa menghubungi admin ya, P3K Bangpom untuk di reset. Tapi ini sebenarnya Bapak Ibu bisa ganti satu-satu sebenarnya di menu ini langsung, jadi lebih cepat. Gitu. Kalau sudah, kita klik simpan. Kita kembali ke menu awal. Nah, ini tombol ini sudah aktif ya, Bapak Ibu. Jadi ada tiga menu untuk jadwal. Yang pertama jadwal materi umum atau materi umum untuk seperti misalnya sambutan. Kemudian mungkin tata tertib, itu bisa diupload di materi umum. Kemudian ada pengaturan jadwal pelatihan, ini yang jadwal yang akan muncul di per agenda. Kemudian jadwal aktualisasi, ini seminarnya. Seminar aktualisasi ini disetting di pengaturan jadwal aktualisasi. Kita satu-satu, kita klik tambah materi umum.
Mungkin Bapak Ibu bisa sambil lihat juga. Nah, di sini ini akan terisi untuk seluruh program diklat ini ya. Bisa misalnya kita masukkan sambutan seperti ini, kemudian materinya dalam video. Nah, untuk video memang di LMS kami itu hanya menyediakan linknya, jadi perlu diupload di YouTube kah atau Drive untuk di-upload dulu, kemudian linknya baru dimasukkan ke sini. Kalau sudah, kita klik simpan. Nanti akan muncul di di materi umum di sebelah sini. Itu. Kemudian kita masuk ke pengaturan jadwal pelatihan. Ini core bisnis Bapak Ibu di awal ya. Jadi memang kalau PIC ini memang banyak menyeting di awal ya, di awal pelatihan, kemudian baru otomatis nanti berjalan sesuai setting yang Bapak Ibu buat. Jadi kalau kita klik tadi jadwal pengaturan pelatihan, ini akan muncul detailnya, kemudian klik pengaturan hari dan agenda. Nah, di sini perlu dimasukkan jumlah harinya, jumlah hari e-learning-nya ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu dimasukkan yang habituasinya. Misalnya kalau yang di full distance itu kan 40 hari, ini master jadwalnya, mungkin bisa lebih atau bisa kurang, asalkan tidak mengurangi JP. Ya. Dan kita coba masukkan misalnya, jadi untuk yang di dalam full distance ya, kalau misalnya dilihat itu ada ceramah, walaupun mungkin ceramahnya ceramah kebijakan umum ya di awal, nanti dimasukkan di hari agenda 1, jadi terhitung di hari agenda 1. Ini sebagai contoh ya, kita masukkan seperti ini, kita klik simpan. Untuk pengaturan jadwalnya ada 2 cara, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa masukkan di sini dengan cara menambah, misalnya materi asinkronus, kita klik tambah asinkronus. Nah, di sini bisa dimasukkan mata pelatihannya, kalau spesifik mata pelatihannya, tapi kalau umum atau karena pendekatannya agenda ya, Bapak Ibu bisa pilih sembarang saja yang mana, kemudian sumber materinya ini apa, dari PIC atau dari tutor. Kalau dari PIC, menunya itu ada materi PDF dan juga materi video. Ini video sekali lagi memang kami sediakan linknya saja. Kalau PDF bisa diupload langsung, maksimal untuk satu slot ini adalah 10 MB filenya. Kemudian kalau dari tutor per kelompok untuk yang asinkronus itu lebih banyak menunya. Jadi ini perlu di setting atau diupload oleh pengampu ya, untuk pendek materinya sendiri, kemudian atau video atau kuis atau tugasnya ini memang perlu diupload oleh PIC, oleh pengampu materi, tapi perlu disetting oleh PIC di awal. Jadi kalau misalnya ini ada materi PDF, tapi nanti yang mengupload pengampu materinya masing-masing tiap kelompok, bisa disetting seperti ini. Kita tulisnya bisa materi agenda 1. Ini ya, misalnya ini umum, nanti peserta akan mendapatkan materi dari pengampu materinya saja gitu, tidak dari pengampu materi yang lain. Seperti itu. Kalau dipilihnya dari pengampu atau dari tutor per kelompok. Kemudian kita klik simpan seperti ini. Ini jumlah JP-nya perlu diisi ya. 1 JP seperti itu. Kira-kira untuk membaca PDF ini misalnya. Nah, nanti akan muncul di sini asinkronus agenda 1. Kemudian kita coba tambahkan asinkronus dari PIC ya. Dari PIC, misalnya kita buat materi. Nah, ini bisa dibuat misalnya kalau spesifik untuk kelompok tertentu, bisa diklik seperti ini. Jadi di petunjuk ya, kalau ini akan terlihat nanti semua peserta. Jadi kalau dari PIC itu nanti kalau materinya itu bisa terlihat ke semua peserta. Gitu. Ini kedua PDF, kemudian kita upload di sini materinya. Kemudian kita coba untuk menambahkan kuis ya, nanti supaya terlihat di
tugasnya di dalam menu pengampunya ya. Ini misalnya kuis atau tugas individu, tugas. Oke, tugas. Kita pilih tugas ini. Kalau misalnya sudah disetting semua, ini ada dua pilihan ya, bisa disetting di sini, atau kalau misalnya Bapak Ibu masih mencicil gitu ya, mungkin di hari pertama sudah diisi, hari kedua belum, dan seterusnya, ini nggak apa-apa, diklik simpan saja di bawah. Kita klik simpan. Ya, nanti akan muncul yang sudah Bapak Ibu setting di jadwal pelatihan di sebelah kanan sini. Akan muncul ya yang tadi sudah di setting. Kalau misalnya tadi mungkin settingannya belum selesai, dicicil gitu ya, itu bisa dilakukan. Ini harinya bisa ditambahkan saja, materinya bisa ditambahkan saja, apakah materi asinkronus atau sinkronus gitu. Ini tadi kita sudah coba materi asinkronus, kita sekarang coba materi sinkronus. Kita klik tambah di menu tambah ini, kemudian kita pilih untuk sumber materinya. Ini sekali lagi kalau sinkronus itu kan Zoom atau Google Meet atau Skype gitu ya, tatap muka virtual. Jadi ini kalau dari PIC lembaga pelatihan nanti akan terlihat linknya ke seluruh peserta. Tapi kalau dari pengampu itu nanti akan spesifik ke kelompok-kelompoknya. Jadi perlu dilihat dulu nanti kalau misalnya Zoom-nya itu sebenarnya satu, kemudian nanti di breakout room, mungkin bisa dari PIC lembaga pelatihan. Kalau dari masing-masing per kelompok ada Zoom-nya sendiri-sendiri, itu mungkin bisa dari tutor per kelompok, atau kalau misalnya Zoom-nya sendiri-sendiri, tapi mungkin kesulitan mengambil materinya untuk upload, bisa dari PIC lembaga pelatihan, tapi nanti diberikan keterangan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Karena itu nanti kalau dari PIC memang terlihat semua ke seluruh kelompok. Seperti ini ya misalnya. Kita coba yang dari tutor ya, supaya nanti bisa tergambar. Sync agenda 1 seperti ini. Misalnya 1 JP kita mulai jam 10 sampai jam 10.45. Ini kita ada menu untuk live chat juga kalau diperlukan. Kita klik simpan. Nanti akan muncul di sini sync agenda. Kemudian bisa tambah juga untuk tugas. Tadi sudah tugas ya, kita coba untuk quiz nanti supaya bisa terlihat. Quiz. Nah ini untuk settingan quiz nanti oleh pengampu materi, tapi perlu dibuatkan jadwalnya dulu oleh PIC. Jadi quiz. Ya. Kalau sudah semuanya itu bisa ditambahkan ya di sini tambah materi. Kalau edit jadwal ini kalau misalnya ada perubahan hari keberapa, kemudian tanggal pelaksanaannya misalnya ini ternyata hari ini adalah hari Minggu jadi mau digeser, itu bisa diklik di edit ya. Kalau mau dihapus ini mohon hati-hati karena kalau hapus jadwal itu hapus 1 hari ini. Kalau menambahkan jumlah harinya nanti perlu menghubungi admin tadi Kakak Bangkok supaya tidak banyak duplikasi data ya. Tapi kalau mau menghapus mungkin hanya materi ini saja yang dihapus ya. Misalnya yang ini ya, materi ini bisa diklik saja. Kemudian bisa diklik hapus di sini atau diedit di sini. Seperti itu. Ini kalau ada edit ya. Kalau mau dihapus bisa diklik dihapus. Oke, seperti ini. Ini yang dilakukan PIC ya pertama kali untuk menyeting jadwal. Nah di sebelah sini. Kemudian kalau sudah semuanya, oh ya ini kita masuk ke evaluasi akademik. Jadi evaluasi akademik ini memang di settingnya itu otomatis muncul setelah agenda 3. Jadi sebenarnya evaluasi akademik ini bisa dibuka oleh peserta
apabila sesuai jadwalnya di luar jadwal hari 17 gitu. Kalau ini kan tulisannya hari 17 ya, mungkin kalau tidak salah di Kaplan mungkin tanggal 18 gitu ya. Itu bisa diinfokan ke peserta untuk ujian evaluasi akademik untuk dikliknya di hari 18-nya gitu. Jadi ini hanya penempatannya saja. Kemudian kalau misalnya menggunakan evaluasi akademik di LMS LAN, itu kalau misalnya ada kendala dan butuh riset atau butuh diulang ya untuk pesertanya, itu Bapak Ibu bisa klik di sini, di menu ini, ujian evaluasi akademik, diklik. Nah, nanti akan muncul nama pesertanya, kemudian statusnya, nanti bisa di-reset untuk diulang. Jadi kalau menggunakan LMS kami, itu nanti soal kasusnya memang, bacaan kasusnya ya, memang berbeda-beda. Ada beberapa yang mungkin tidak sama kalau misalnya di-reset peserta sudah mengerjakan, kemudian mungkin ada kendala di tengah-tengah, itu nanti bisa di-reset, tapi nanti soalnya juga berbeda, atau bacaan kasusnya berbeda. Kalau soalnya, ini untuk panduan pengampu materi apabila ingin membuat ingin membuat bacaan kasus. Untuk soal ini sesuai dengan Kaplan ya, jadi kalau untuk golongan 2 itu ada 3 soal, kemudian kalau untuk golongan 3 itu ada 4 soal. Jadi soalnya sama, butir soalnya sudah diatur, tapi nanti bahan bacaannya yang bisa disesuaikan atau dibuat oleh lembaga pelatihan. Sejauh ini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke penilaian? Ini ada. Mungkin saya buka 3 pertanyaan dulu terkait jadwal, kemudian membuat pengampu materi, kemudian juga terkait kelola pengaturan pelatihan. Mungkin silakan Bapak Ibu sebelum nanti terlalu jauh ya, kita sudah bicara banyak, nanti takutnya Bapak Ibu belum memahami yang begitu ini. Ya, ya Pak, silakan Pak Junaidin. Ya, makasih Bu Amelia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan sudah terlalu jauh sih Bu, tapi sudah sangat terlalu jauh tidak pahamnya gitu. Ya, mohon maaf Bu, tadi ini yang dijelaskan ini untuk role PIC ya, atau untuk role tutor? Untuk role PIC Pak. Oh iya, ya makanya saya tadi masih agak bingung mungkin. Jadi karena saya di sini sebagai pengajar ya, jadi saya masih agak bingung. Jadi peran pengajar itu di mana nanti? Apakah nanti setelah misalnya PIC sudah mengassign macam wadahnya ya, macam wadah misalnya untuk kuis atau wadah untuk materi itu, terus gimana nanti perannya pengajar di situ? Apakah dia ada link misalnya ketika dia masuk kan user dan passwordnya di LMS ini, jadi kayak ada Facebook, kemudian ada notifikasi bertahuan, silahkan isi ini karena PIC sudah membuat wadah ini, atau gimana gitu? Karena saya tadi belum lihat itu, jadi saya masih agak bingung gitu gimana maunya kemana gitu, arahnya mau kemana. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, kalau yang sinkronis itu tuh langsung link ke Zoom atau ke Google Meet atau gimana? Karena tadi kan cuma lihat jadwal aja, jadwal kosongan nih, asinkronus apa, judulnya ada. Tapi ketika kita mau, kalau sinkronis itu kan berarti kalau yang full learning lah, itu kan berarti harus ada macam aplikasinya apa itu, atau link aplikasinya apa ke Google Meet atau Zoom Meeting, itu masuknya kemana gitu. Jadi mungkin saya pengajar bisa lihat, oh iya jadwalnya itu ini, Zoom linknya ini, jadi tidak bingung nantinya. Jadi cukup masuk ke LMS dan kita bisa lihat, oh iya jadwal saya ini, Zoom Meetingnya sudah, tinggal saya klik masuk dan peserta sudah menunggu. Kurang lebih seperti itu Bu Amelia. Terima kasih. Mungkin nanti untuk simulasi pengajar atau pengampu setelah ini ya Pak ya, ini karena masih PIC.
gitu. Nanti mungkin dua pertanyaan Oke, itu baik. kalau kita simulasi di akun pengampu, karena ini masih PIC ya, jadi mungkin untuk pengampu masih bingung. Kalau pengampu itu tidak sebanyak ini nanti setting-settingannya ya Pak ya. PIC lumayan banyak untuk settingannya. Jadi mungkin nanti setelah PIC ini nanti mungkin akan kami sampaikan untuk role-role yang lain termasuk coach dan juga penguji. Seperti itu Pak. Oke. Ya, baik Bu Amelia, terima kasih ya. Ya, silakan Bu Ella ya. Ya, Mbak Amel. Makasih atas waktunya. Salam kenal juga ya. Sering chat dari WA, baru ketemunya di sini di layar. Gini Mbak Amel, saya sampaikan dulu sebagai saya PIC LAN, jadi buat teman-teman subadmin juga. Jadi pada saat ini saya sebagai PIC yang dari Smart Bangkom sudah menyelesaikan data peserta. Takutnya tadi bingung, di awal kan Mbak Amel menceritakan ini peserta harus masuk. Saat ini 16 angkatan sudah saya upload semua di Smart Bangkom. Jadi nanti teman-teman PIC hanya memastikan LMS yang kolabjar, yang tadi user ID sama passwordnya sudah saya bagikan juga. Kami punya WA-nya, WA grup subadmin. Kemudian saya juga sampaikan kepada bapak-bapak pengampu di sini bahwa memang ini sesi hari ini sosialisasi adalah untuk PIC dulu, kemudian dilanjutkan pengampu materi. Jadi kalau memang ada ini kita juga sama-sama belajar, karena emang PIC di sini rasanya tugasnya berat sekali ya Mbak Amel ya. Jadi saya sampaikan juga, jadi ada 16 angkatan, kita 10 untuk golongan 3. Jadi kami di sini nyebut PIC-nya adalah subadmin. Sudah ditunjuk dari setiap angkatan itu untuk pendampingan tiap kelompok, 4 kelompok berarti 1 subadmin. Itu membantu sekali. Nah, di LMS ini nanti user ID password sudah saya bagikan di grup WA. Kemudian nanti untuk materi-materi mungkin nanti jadi bapak-bapak pengampu yang ada di sini juga sama-sama kita, kalau tugas ini rasanya kita semua belajar ya. Jadi agak berat juga memang ini untuk materi-materi yang harus diupload terlebih dahulu, kemudian jadwal. Kayaknya itu aja Mbak. Terus saya sih hanya nanya ini untuk yang peserta latsar tadi kan sudah dijawab juga, user ID sama passwordnya adalah NIP. Kemungkinan kami mau uji coba dulu ya sama anak-anak yang latsar, karena takutnya ada clash apa tidak masuk, kayak gitu aja. Gitu aja Mbak Amel, bukan pertanyaan sih. Terima kasih. Bu, mungkin biar clear juga ya Bu ya ke peserta yang ada di sini, karena memang mungkin bukan hanya PIC yang ada di sini. Kalau untuk nanti percobaan ke CPNS-nya bisa Bu, tapi nanti mohon dilihat dulu ya Bu ya, terkait di LMS-nya apakah datanya sudah terintegrasi semua, karena memang kita sebagai PIC nanti silakan dipastikan ya untuk datanya memang sudah terintegrasi, sudah ada muncul nama-nama pesertanya semua, jadi baru bisa nanti pesertanya login. Dan peserta itu perlu dimasukkan ke dalam kelompok dulu Bu, jadi untuk bisa login nanti peserta perlu dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok dulu, seperti itu. Mungkin kalau simulasi nanti bisa menggunakan yang Kasibdev, itu mungkin bisa dicoba simulasi juga oleh semua role dari peserta sampai dengan coach, penguji, dan juga pengampu. Mungkin Bapak Ibu ada lagi pertanyaan terkait PIC sampai sejauh ini. Memang mungkin terlihatnya banyak ya Bapak Ibu, tapi kalau insya Allah kalau satu orang pegang satu angkatan itu tidak terlalu, hanya beratnya di awal untuk setting-setting, tapi nanti seiring berjalannya tidak terlalu banyak yang dilakukan. Ini silakan Pak Bustomi atau Ibu Bustomi. Terima kasih Ya. Mas. Oke, aku sebenarnya maaf sebelum baru bisa join di tengah-tengah, terus mencoba ikut pengen ini, tapi memang kalau kita login sebagai Lembiknas ini nggak bisa klik jadwal, nggak seperti apa tampilan yang Bamel ya. Jadi kayak saya mau mencoba itu, kok nggak, tampilannya nggak sama gitu. Yang ketika yang lagi begini saya mencoba di tab yang lain pakai browser saya, kok tampilan tidak sama.
Terus juga tadi juga ada teknis coba dilihat pesertanya seperti apa. Nah itu mungkin cara ngelihat itunya di mana pesertanya. Jadi kayak karena memang apa mungkin juga akunnya mungkin beda kali nanti ya. Jadi mau nyoba ini kok masih belum bisa mau ngeliat pesertanya seperti apa. Jadi kayak itu di mana ya? Kok beda tampilannya? Gitu. Baik Pak, Bapak ini menggunakan akun yang KLHK atau yang saya sedang simulasikan? Remdik 86 saya udah sempat coba di Kasih Dev sama di Collabjar juga tapi kayak beda. Kalau yang Collabjar itu sepertinya baru sebagian ya terintegrasi karena dia tuh datanya itu apa ya, ada jeda 1 hari lah kurang lebih untuk integrasi dari Smart Bankom ke LMS Pak. Jadi mungkin saya coba cek lagi. Jadi saya buka di Lemdik 86 yang Collabjar-nya ya Pak ya. Ini di menu manajemen pelatihan mungkin bisa dilihat. Nah di sini sudah ada beberapa data yang sudah terintegrasi. Itu bisa diklik detail. Ini yang asli ya Pak ya? Iya betul. Nah, yang asli. Nah ini bisa dilihat. Ini kalau sudah diklik detail bisa di sini terlihat menunya. Lihat pesertanya ada di kelola pengaturan pelatihan Pak. Jadi ini yang perlu dipastikan pertama kali, data pesertanya sudah masuk ya. Nah di sini sudah masuk data pesertanya seperti itu. Tampilan awalnya tadi. Kalau tadi yang tampilan ini sudah saya setting di dalam kelola pengaturan pelatihannya. Jadi memang perlu disetting di kelola pengaturan pelatihan terlebih dahulu, dimasukkan kelompok-kelompoknya dulu seperti ini. Kalau itu yang tadi di Collabjar ini kan belum ya Pak ya. Di sini nih belum, jadi memang perlu dimasukkan dulu, kemudian nanti dikelola pengampu materinya, baru nanti bisa kita klik jadwalnya. Kalau ini belum aktif tombolnya, kalau belum disetting pengampunya seperti ini. Mungkin kalau untuk dicoba di Kasih Dev bisa menggunakan yang PKD ASN dulu Pak untuk datanya, jadi supaya kita sama-sama melihat yang hal yang sama gitu ya. Begitu dikasih Dev itu coba dari pola pengaturan pelatihan dulu, ya. Ya. Aku lagi coba buka ini. Kader ASN Pak mungkin. Kita coba dulu yang di sini. Kita coba nanti yang percobaan Amel di sini. Ya. Kita bisa klik detail. Nanti ini tampilannya seperti ini. Ini yang sudah disetting di kelola pengaturan pelatihan dan sudah dicoba disetting di jadwalnya. Gitu Pak. Oke. Saya izin melanjutkan ya Bapak Ibu, nanti kalau sudah mungkin kita bisa pindah ke role yang lain karena masih banyak role-nya ya, ada pengampu, ada peserta, ada juga penguji, ada juga coach. Nah, ini tadi saya sudah menyampaikan terkait jadwal. Oh, mungkin terakhir nih pengaturan jadwal aktualisasi. Kita bisa klik sini untuk jadwal seminar ya Pak ya. Bapak Ibu maksudnya di sini adalah seminar dan juga seminar rancangan dan juga seminar akhir. Ini kelompok 1 kapan, kemudian pengujinya siapa dipilih. Ini dan juga link videonya. Untuk video konferensinya memang di luar sistem ya, tidak di dalam sistem video konferensinya, jadi perlu dimasukkan linknya seperti ini. Hanya diisi biasa Bapak Ibu, jadi perlu diisi per kelompoknya. Kemudian kalau sudah kita akan lihat kelola nilai. Ini menu terakhirnya. Kelola nilai ini ada langsung berupa rekapan seperti ini tampilannya. Nanti kalau sudah terkumpul semua nilainya, bisa diklik submit nilai akhir ke Smart Bankom untuk tidak perlu diinput lagi di Smart Bankom untuk nilai dan juga judul judul aktualisasinya. Karena judul aktualisasi nanti kita di role peserta akan melihat peserta itu akan mengupload judulnya sendiri dan juga dokumennya sendiri seperti itu. Jadi ini bisa disubmit langsung ke Smart Bankom, jadi tidak perlu di-upload lagi oleh PIC Smart Bankom di dalam LMS, di dalam Smart Bankomnya. Kemudian ini kita bisa lihat satu persatu ya, misalnya untuk triwulan dari ini kita bisa klik.
Ini bisa dilihat rekapan per pesertanya. Misalnya kita mau lihat di ini, sikap perilaku ya. Nah, di sini di sikap perilaku itu yang nilai trofi, konversi trofi dari MOC itu akan terlihat di sini. Jadi otomatis akan sama nilai kedisiplinan dan juga prakarsanya. Misalnya kalau trofinya mendapatkan 100, maka dua-duanya akan 100 nanti. Kemudian nah ini untuk distance learning melalui e-learning itu nanti Bapak Ibu PIC yang akan menginput ya, ini penilaian dari penyelenggara, mungkin ada pendamping atau ada yang petugas piket yang biasanya menilai atau memantau peserta, itu bisa direkap penilaiannya, kemudian bisa dimasukkan ke sini. Begitu juga untuk nilai yang PKTBT dari instansi, dari unit kerja atau dari ya nilai PKTBT-nya ya. Kemudian kita terdapat beberapa referensi. Yang pertama ada absensi, ada riwayat kegiatan peserta, ada juga penilaian sinkronus dari pengampu. Jadi kalau absensi peserta ini nanti akan muncul log absen peserta. Kemudian kalau kegiatan peserta ini ada kapan terakhir dia akses materi, kemudian juga kalau ada kuis itu nilainya berapa, tugas juga dia nilainya berapa. Ini jadi bahan pertimbangan penyelenggara dalam menentukan nilai sikap perilaku. Begitu juga penilaian dari pengampu materi. Pengampu materi juga memberikan gambaran penilaian sikap perilaku pada peserta ya. Ini nanti diolah oleh lembaga pelatihan untuk jadi referensi penilaian sikap perilaku ya. Jadi kami ada beberapa data-data dukung yang bisa digunakan. Kemudian kalau kita kembali, menu yang kedua adalah evaluasi akademik. Evaluasi akademik ini untuk evaluasi akademik MOC ini akan terintegrasi di sini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat peserta yang bersangkutan itu nilai MOC-nya berapa, itu bisa dilihat di evaluasi akademik dan juga tadi evaluasi sikap perilaku. Kemudian untuk evaluasi akademik distance learning, kalau di inputnya di sistem itu bisa dinilai di kotak ini, bisa dilihat jawabannya juga di kotak evaluasi akademik peserta. Kemudian untuk PKTBT ini bisa di input saja nilainya berapa, nilai akhirnya. Kemudian untuk ini rancangan aktualisasi dan pelaksanaan aktualisasi ini langsung diisi dari penguji nanti. Jadi kita bisa melihat ya, di sini juga bisa melihat aktualisasi peserta. Jadi kalau misalnya penyelenggara ingin mengecek ya apakah, atau bahkan nanti coach juga bisa mengecek apakah peserta sudah mengupload laporan rancangannya atau belum, kemudian laporan mingguannya, dokumentasi mingguannya itu bisa dicek di sini. Begitu juga dengan coachingnya, histori coachingnya seperti apa, catatan atau penilaian deskriptif dari penguji di rancangan dan juga seminar akhir juga bisa dilihat, catatan dari coach juga bisa dilihat. Jadi bisa dilihat di sini untuk penyelenggara ya, memastikan mungkin atau mendownload atau mau melihat. Dan di sini sudah ada laporan final ya. Jadi laporan final ini nanti peserta memasukkan judulnya, dan judulnya itu nanti otomatis akan terintegrasi ke Smart Bangkom. Jadi judulnya itu langsung dari peserta yang input gitu. Jadi tidak perlu diinput lagi oleh PIC Smart Bangkom. Seperti ini. Kemudian kembali untuk yang aktualisasi seminar akhir itu sama juga, ada aktualisasi pesertanya, bisa dicek di situ. Kalau yang mengisi nanti adalah penguji. Seperti itu. Ya, untuk role PIC sejauh ini setting awal seperti ini ya. Sisanya kalau sudah disetting nanti tinggal mengikuti memantau alur pembelajaran peserta ya. Kalau misalnya ada kendala bisa dikomunikasikan ke LAN, kalau misalnya tidak bisa diselesaikan di akun PIC, seperti itu. Mungkin itu saja untuk akun PIC. Kalau untuk akun tutor, mungkin ini saya coba ya, kita coba
apabila Bapak Ibu sudah dibuatkan akunnya oleh PIC dan juga sudah di-assign ke dalam pelatihannya, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, manajemen pelatihannya, pelatihan mana saja yang di-assign. Misalnya kita coba yang percobaan AMNA tadi, kita klik detail. Untuk detail pelatihannya, jadwal pelatihan ini sudah disetting oleh PIC, jadi tidak Bapak Ibu hanya bisa melihat saja ya untuk ini. Nah, menu yang digunakan oleh Bapak Ibu pengampu itu ada di bawah, ada kelompok, materi, kuis, live chat, tugas, penilaian kuis, penilaian tugas, penilaian peserta. Jadi ini lebih sedikit ya dibanding PIC, jadi sudah menerima yang sudah disetting oleh PIC. Untuk menu kelompok, ini isinya Bapak Ibu bisa melihat detail kelompoknya, siapa saja orang-orang di dalamnya, kemudian coach, kemudian pengujinya, dan detail-detail pelatihannya ya. Kemudian untuk materi, nah ini materi di sini ada, kalau di-assign oleh PIC untuk Bapak Ibu mengupload sendiri materinya, ini bisa dilihat di sini ada Bapak Ibu perlu upload materi belajar PDF. Nah, di sini ada status uploadnya. Jadi tadi yang pertanyaan yang pertama ya tadi yang ditanyakan oleh pengampu, di mana ya saya bisa melihat notifikasi kalau sudah disetting PIC atau belum, atau perlu mengupload bahan materi atau tidak gitu ya. Itu bisa dilihat di menu materi. Kalau ada seperti ini perlu diupload ya untuk kelompok 2, 3, dan 4. Misalnya saya di-assign di kelompok 2, 3, dan 4, saya bisa upload materi PDF-nya. Caranya dengan klik tombol warna biru. Ya, seperti ini, kemudian tinggal di-upload di filenya, seperti itu. Kalau sudah di-upload, ini coba saya upload ya. Ini untuk ketentuannya, untuk berkas dokumen itu formatnya bisa PDF, doc, RAR, atau filenya tidak atau gambar. Itu bisa JPEG atau simpan. Kita bisa scroll ke bawah yang ke bagian materi tadi. Nah, kalau sudah diupload, nanti akan muncul seperti ini. Ada notifikasi sudah terupload, ada tanda centangnya. Kemudian ini kalau misalnya di-assign oleh PIC, untuk link Zoom-nya di-upload oleh pengampu ya biasanya, tapi biasanya kalau link Zoom atau link Google Meet itu kan di penyelenggara ya biasanya, tapi kalau misalnya nanti dibuat per kelompok sendiri-sendiri mungkin bisa di-upload oleh PIC, oleh pengampu. Itu kalau di-assign seperti itu. Kemudian bisa dimasukkan linknya. Nanti akan muncul checklist juga di sini untuk yang sudah diupload oleh pengampu. Kemudian kita masuk ke quiz. Ya, di sini ada kalau sudah di-assign oleh PIC untuk quiz, nanti akan muncul ya di sini untuk quiznya. Kita bisa klik kotak biru lagi untuk setting quiz. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengupload quiz. Jadi, dan ini pilihan ya Bapak Ibu, tidak wajib harus ada quiz setiap hari atau seperti apa, tapi ini pilihan. Kalau misalnya mau ada quiz silahkan, ada toolsnya. Kalau hanya ada tugas atau mau ada tugas silahkan juga ada toolsnya. Jadi untuk quiz ini bisa melampirkan file yang pertama, kemudian nanti ada penjelasannya termasuk dengan mungkin deadline-nya,
batas pengumpulannya dan sebagainya. Nah, ini bisa juga diupload kalau bentuknya pilihan ganda atau esai, itu bisa diupload dalam bentuk Excel kalau banyak. Bisa juga diketik manual di dalam soal ini, untuk tambah soal manual. Misalnya seperti ini, kita pilih pilihan ganda, kita isi jawabannya, ini pilihannya sampai D, kemudian nanti kita klik jawaban yang benar. Kalau ada gambar bisa dimasukkan atau file bisa dimasukkan juga. Penjelasannya perlu diisi, tulis maksimal, dikerjakan. Ya, kita klik simpan. Nanti akan muncul di sini untuk pertanyaannya. Kemudian detail ini bisa diedit atau bisa dihapus. Kalau untuk tambah soal lagi itu juga bisa diklik tambah soal atau import soal dari Excel, itu juga bisa. Kita coba import soal dari Excel, kita download dulu formatnya. Ini mungkin saya coba share screen Excel-nya ya. Lemlik 86 itu untuk PIC Bapak Ibu. Ini yang di chat, kolom chat Lemlik 86 itu untuk PIC. Bukan pengampu materi. Kalau pengampu materi dibuatkan akunnya terlebih dahulu oleh PIC. Ini untuk Excel-nya seperti ini ya tampilannya. Jadi pertanyaannya bisa diisi. Ini paling panjang, satu kolomnya itu 255 karakter. Ya, jadi 255 karakter maksimal paling panjang. Di sini misalnya pertanyaannya tadi apakah ini kita pilih tipe soalnya, misalnya pilihan ganda, kita copy saja dan kita paste di sini. Jawaban A bisa ditulis jawaban A. Nah, untuk jawaban benarnya bukan mengisi yang ini ya, tapi isi pilihannya saja. Misalnya, oh jawaban benarnya yang A, bisa ditulis A saja, seperti ini. Dan seterusnya. Untuk yang esai bisa juga di copy di sini tipe soalnya, kemudian ada pertanyaannya, apakah ya misalnya jawaban langsung di jawaban benarnya. Jawaban benar. Tidak perlu diisi untuk ABC-nya. Untuk penghitungan kuis otomatis yang untuk pilihan ganda, tapi yang esai perlu Bapak Ibu koreksi manual. Itu untuk kuis. Kemudian kita lanjut ke tugas. Kalau kuis ini sifatnya individu ya Bapak Ibu, kalau tugas itu bisa dipilih individu atau kelompok. Ya, kita untuk live chat, kalau misalnya ada live chat saja itu bisa dibuatkan waktunya oleh PIC. Kemudian nanti bisa live chat, itu biasa ada tampilannya. Ini tadi saya tidak buatkan. Kemudian kita masuk ke tugas ya. Tugas misalnya ini juga sudah di-setting oleh PIC, baru muncul menu seperti ini. Nanti kita klik upload tugas di menu kotak biru. Nah, di sini ada jenis tugasnya, mau individu atau kelompok. Jadi kalau kelompok itu bisa dibagi lagi dari 10 orang per kelompok, itu bisa dibagi ke kelompok-kelompok kecil. Kalau individual itu maka individu tugasnya. Kita coba yang individu dulu ya. Misalnya ini learning journal. Maksimal kapan bisa saya ambil satu. Ini juga penjelasannya mungkin bisa diisi. Ini mungkin ada ada bahan atau ada file yang bisa diupload, atau soal kasus atau apa yang bisa diupload di sini. Kalau misalnya tidak ada, bisa diabaikan. Oke, kita klik simpan. Nanti dia akan muncul sudah terupload, dan ini
ada detail tugas individual. Nanti kalau ada kesalahan, Bapak Ibu bisa klik tombol hijau ini, nanti bisa klik edit. Edit untuk catatan informasi dan juga penjelasan tugas. Kemudian untuk yang kelompok, ya, kita coba tugas kelompok, tugas kita bisa pilih yang kelompok, kemudian penjelasan tugasnya, nanti mungkin ada filenya bisa diupload, kita klik simpan. Kalau untuk tugas kelompok ada step selanjutnya itu membuat kelompok-kelompoknya. Jadi menentukan kelompok-kelompoknya, kita bisa klik tambah kelompok. Nah, di sini terdapat list peserta di dalam kelompok besarnya, ya, kelompok 10 orang itu. Kemudian misalnya mau dibagi ke dalam 2 kelompok seperti itu. Kita bisa masukkan misalnya Mbak Putri ini sebagai ketua, kemudian Aditya ini sebagai anggota. Untuk kelompok pertama, ya, kita buat dulu, kita klik dulu 2 orang ini untuk jadi satu kelompok, kita klik simpan. Kemudian baru kita tambahkan kelompok berikutnya, jadi satu-satu bentuknya. Untuk kelompok berikutnya misalnya ini sebagai, nanti mungkin ada anggotanya gitu, ya, kita klik. Seperti ini, jadi akan muncul nanti kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Nanti yang kalau tugas kelompok yang perlu mengupload nanti ketua kelompoknya hanya 1 kali saja, kemudian Bapak Ibu juga menilainya hanya 1 kali untuk nanti nilainya terdistribusi ke semua anggota kelompok. Jadi bisa diedit atau dihapus kelompoknya, ada menu di sini tambah peserta atau hapus peserta, ya, tombol-tombol ini bisa dihitung. Kemudian ini sudah, ya, untuk tugas baik individu maupun kelompok. Nanti kalau untuk penilaian, kalau sudah diisi oleh peserta nanti bisa dinilai di penilaian kuis. Kalau sudah ada ininya, apa namanya, jawaban pesertanya, nanti ada aksinya untuk menilai, ya, ini cukup mudah, hanya tinggal mengisi saja. Kemudian penilaian tugas juga sama, nanti kalau individu akan muncul nama pesertanya, kemudian jawaban peserta per individunya, kemudian nanti ada terlihat juga tanggal submitnya, kemudian nanti ada box untuk penilaiannya. Untuk yang kelompok, nanti mungkin kalau masih ada waktu saya tunjukkan yang realnya, ya, ini karena belum terlihat. Ya, nah, kalau tugas kelompok, nanti jawaban kelompoknya hanya 1, ya, diupload oleh ketua kelompoknya, ada tanggal submitnya juga, kemudian nanti bisa ditulis untuk nilai kelompoknya di bagian nilai. Terakhir untuk pengampu, itu adalah penilaian peserta, jadi bisa diklik untuk kelola nilai. Ini sekali lagi menjadi referensi penyelenggara untuk menilai sikap perilaku peserta. Jadi attitude belajar peserta seperti apa, bisa diklik untuk tiap pesertanya, bisa dimasukkan untuk bobot-bobotnya. Kemudian ini ada juga referensi absen, referensi juga riwayat kegiatan peserta, kapan peserta terakhir mengakses materi, kemudian nilainya berapa, jadi pertimbangan untuk menilai sikap perilaku. Jadi kalau sudah nanti bisa diklik simpan. Nanti nilainya akan bisa dilihat tadi di akun PIC, penilaian dari dari pengampu seperti apa. Mungkin sejauh ini untuk akun PIC dan pengampu materi, apakah ada pertanyaan? Mungkin dibuka 3 lagi supaya tidak terlalu jauh, ya, untuk kalau ada yang kesulitan atau masih belum jelas. Silakan Bu Ella, dan juga nanti dilanjutkan. Mbak Amel mau nanya, kalau untuk daftar hadir peserta di LMS-nya emang ini sepintas sama, ya, sama LMS kami yang di KLHK, cuman ada penyesuaian ininya. Cuman pengen lihat ini, Mbak, daftar hadirnya apa mereka
Kalau di tempat kami kan klik sendiri, apa ini otomatis. Kemudian untuk yang ini dimasukkan link, tadi saya kelewat apa gimana ya, yang memasukkan link Zoom kalau kegiatan ini online. Terima kasih. Saya coba tunjukkan akun salah satu peserta ya Bu ya, tampilan absennya nanti seperti apa. Absen, kemudian yang kedua tadi Zoom nih kan. Coba buka. Mungkin sambil Pak Junaidin juga raise hand, mungkin bisa ditanyakan dulu. Iya. Terima kasih Bu Ella. Ini mau nanya tadi yang live chat itu saya kelewatan, kayaknya itu live chat itu maksudnya jadi nanti ada waktunya gitu, ada slot waktunya, misalnya live chat dari jam segini atau jam segini, ataukah jadi semacam forum diskusi? Tadi saya nggak sempat perhatiin lebih jauh sih. Mungkin itu aja Mbak. Oh, baik, ini saya langsung ya Pak ya, kalau yang itu kalau live chat itu bisa dijadwalkan, bisa juga diakses kembali sewaktu-waktu, jadi bisa jadi forum diskusi sewaktu-waktu. Tapi merupakan pilihan ya Pak ya, live chat bisa dipakai atau tidak toolsnya, seperti itu. Untuk ini akun peserta saya sebentar coba login akun salah satu peserta ya. Jadi kalau absen peserta nanti munculnya seperti ini Bu, kurang lebih. Ada ya, saya coba. Ini seperti ini Bu. Nanti peserta itu memang diminta di awal untuk memberitahu zona waktu yang ada di daerahnya. Jadi kalau misalnya zona waktunya WIB itu nanti bisa diklik WIB atau WITA atau WIT gitu. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini untuk absen. Untuk absen seperti ini kurang lebih. Nanti mungkin kalau untuk peserta, jadi dia kalau ketentuan absen ini hanya pada saat e-learning saja ya Bu ya. Jadi kalau pada saat habituasi itu tidak perlu absen. Hari Minggu kalau mau melihat materinya juga tidak perlu absen, tapi hari pelatihan e-learningnya saja yang perlu absen. Seperti itu. Kalau misalnya ada kendala terkait absen, itu nanti bisa diinfokan ya, karena biasanya pagi itu crowded Bapak Ibu untuk absen ya, jadi agak sulit. Kalau misalnya ada kendala nanti bisa diinfokan ke kami untuk direvisi absennya. Kalau memang yang bersangkutan memang sudah lapor ke PIC atau ke penyelenggara bahwa memang yang bersangkutan ingin absen tapi bermasalah. Seperti itu. Kira-kira jelas ya Bu ya untuk absen ya Bu ya. Oke, kemudian yang kedua untuk Zoom ya Bu ya. Zoom ini kalau yang tadi saya jelaskan di sini itu kalau dari PIC menyeting si pengampu materi itu mengupload atau mengupload link Zoom-nya. Jadi nanti akan muncul di sini agenda 1. Ini nanti munculnya linknya itu untuk, jadi kalau misalnya di kelompok 2, maka nanti kelihatannya linknya hanya di kelompok 2 saja. Seperti itu kalau yang ini. Kalau yang di PIC ya, kita masuk ke akun PIC lagi. Di akun PIC ini kan masuknya di sini ya, di sinkronus. Kemudian ini dari PIC lembaga pelajaran seperti ini.
Nah, ini bedanya kalau PIC yang mengupload nanti akan terlihat ke seluruh peserta di angkatan itu, Bu. Jadi kelas itu akan terlihat linknya seperti itu. Jadi kalau misalnya diupload oleh PIC, kalau misalnya linknya di 4 kelompok itu berbeda-beda linknya. Nah, itu bisa ditulis seperti ini. Misalnya untuk kelompok 1 seperti ada petunjuknya gitu untuk materi kelompok 1. Tapi kalau untuk yang spesifik yang hanya dilihat untuk kelompoknya itu bisa dari pengampu materi, atau kalau misalnya linknya hanya satu ya Bu ya, link Zoom-nya hanya satu, kemudian nanti di breakout room bisa diupload seperti ini saja, misalnya sync agenda 1, nanti bisa dilihat oleh seluruh peserta. Jadi pada dasarnya kalau yang upload PIC itu bisa dilihat ke seluruh pesertanya. Itu. Ini bisa ditambahkan, nanti bisa dimasukkan linknya oleh PIC. Ini untuk ini hanya diisi saja ya untuk pengampu materinya. Kalau misalnya memang berbeda-beda. Kemudian ada lagi, Ibu mungkin apakah cukup jelas ya Bu ya terkait Zoom? Cukup Mbak Amel, makasih. Apakah ada lagi Bapak Ibu terkait akun pengampu dan juga PIC? Kalau misalnya tidak ada, saya sambil jalan ke akun coach. Untuk akun coach, sekali lagi perlu dibuatkan akunnya oleh PIC. Ini menunya lebih sedikit ya nanti dibanding pengampu. Nanti penguji lebih sedikit lagi, kemudian nanti peserta yang tinggal mengikuti alur pembelajarannya. Ini kita coach tampilannya sama, langsung ke pelatihan yang sudah di-assign oleh PIC. Misalnya kita masukkan sini. Kita klik detail, tampilannya juga sama, ada jadwal pelatihan, detail pelatihan. Nah, ini tidak ada. Nah, nanti di bawah, di menu yang paling bawah itu akan ada menu kelompok, materi. Oh, ini bentar ya, Bapak Ibu. Ya, di sini. Untuk coach itu menunya hanya 2, yaitu kelompok dan juga aktualisasi peserta. Kelompok ini adalah detail kelompoknya, jadi di-assign menjadi coach di kelompok mana saja. Kita klik detail. Nah, di sini ada nama-nama pesertanya. Sama. Kemudian kalau kita klik aktualisasi peserta, kita bisa klik detail. Nah, ini core tugas dari coach ada di sini ya. Jadi ada bisa melihat aktualisasi peserta, jadi memantau apakah peserta sudah upload rancangannya atau belum, laporan mingguannya atau belum, kemudian nanti laporan seminar akhirnya ya untuk seminar akhir, kemudian yang finalnya bisa memberikan catatan juga, kemudian bisa juga melihat catatan dari penguji di rancangan maupun penguji di seminar akhir. Memberi catatan tinggal diklik tambah catatan. Jadi kita berikan sudah klik. Simpan. Kita buka di sini ya, nanti akan muncul tadi komen yang sudah saya masukkan tadi barusan. Kemudian, nah ini live chat, ini kita bisa melakukan proses e-coaching. Nanti proses e-coachingnya itu bisa dilihat juga oleh penguji ya, jadi akan bisa melihat juga proses bagaimana sih proses antara coaching dan juga coachnya. Record di dalam LMS itu bisa dilakukan di sini.
untuk live chatnya. Begitu juga untuk peserta-peserta yang lain seperti itu. Hanya itu untuk coach. Jadi perannya memang lebih banyak langsung nanti di pembimbingan peserta ya. Kalau untuk yang fitur yang ada di LMS hanya itu untuk yang live chat atau e-coaching, kemudian melihat aktualisasi peserta. Kemudian kita ke role yang terakhir, kedua terakhir ya sebelum ke peserta, kita ke role penguji. Kita klik detail sama tampilan awalnya, nah tapi menunya yang berbeda, ada kelompok, ada live chat. Ini untuk melihat live chat yang tadi dari sisi penguji ya, bisa melihat proses coachingnya. Kemudian ada menu penilaian peserta. Kelompok bisa melihat detail kelompoknya, siapa saja namanya. Kemudian live chat itu bisa melihat live chat, history live chat peserta dengan coachnya seperti ini. Oke. Kemudian untuk penilaian peserta ini bisa klik, ini ada jenis pengujinya ya, apakah penguji sebagai penguji rancangan atau seminar akhir, dan ini bisa diklik rola nilai, bisa diklik nama pesertanya. Ini yang sudah dinilai ya, ini pernah saya coba nilai. Kita klik misalnya di rancangan ya, ini bisa dilihat aspek-aspeknya, bisa langsung diisi oleh pengujinya. Kemudian penguji juga bisa melihat laporan-laporannya, kemudian histori coaching kelompoknya, kemudian juga catatan dari coach bisa melihat juga. Kemudian juga bisa memberikan catatan atau penilaian deskriptif terhadap peserta, misalnya catatan apa saja yang perlu diperbaiki. Ini nanti akan muncul di sini, ini ya, di sini bisa dihapus juga, dan sudah hanya memberikan penilaian. Ini untuk jadwal rancangannya juga bisa dilihat di menu ini untuk link videonya dan sebagainya. Kalau sudah, kita bisa klik sini. Sudah, ini untuk penguji ya, untuk akun penguji dan coach. Mungkin apabila ada pertanyaan sejauh ini, mungkin ada ini Bu Finalia, silakan. Terima kasih Bu. Ada dua pertanyaan saya Bu. Yang pertama berarti untuk pengajar dan coach ini untuk beraktivitas dengan peserta ini hanya boleh lewat ini ya, Kasibdev ini ya, apa tadi istilahnya, di LMS ya maksudnya, tidak boleh lewat perangkat lain ya, misalnya WA atau apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kan coach ini berperan sebagai menjembatani antara peserta dengan pengajar gitu ya. Nah, apakah di LMS ini ada fasilitas untuk itu? Maksudnya komunikasi antara pengajar dan coach itu apakah terfasilitasi di sini atau itu bisa japri gitu Bu? Terima kasih. Baik, ini saya langsung saja. Oh, ada Pak Frans, silakan Pak Frans. Mohon izin Bu Amel. Pertanyaan saya seperti ini Bu. Tadi untuk membuat kuis atau tugas itu lebih ke role-nya pengampu atau bisa PIC juga, karena kalau menitik beratkan ke PIC semua sepertinya lumayan berat. Nah, kemudian untuk pengelolaan nilainya seperti tadi itu, apakah wajib kepada semua pengajar atau pengampu itu menginput nilai sendiri atau dibantu oleh PIC? Karena ya semua
berharap ini berkolaborasi untuk saling membantu gitu, tidak hanya menitik beratkan kepada PIC, karena saya rasa PIC sangat berat tugasnya seperti itu, Mbak. Mungkin seperti itu yang boleh saya pertanyakan. Terima kasih. Atas pertanyaannya, mungkin saya coba jawab yang pertama ya, dari Ibu Finalia. Yang pertama, apakah komunikasinya harus di LMS? Sebenarnya tidak, Bu. Bisa juga di grup WhatsApp atau komunikasi di luar LMS ya, Bu ya. Hanya saja kami sediakan toolsnya untuk apabila membutuhkan untuk proses e-coaching atau proses coaching di dalam LMS yang bisa terrecord seperti itu. Kemudian untuk komunikasi coach dan pengajar memang tidak disediakan di LMS, Bu. Tapi kalau kita lihat sama-sama sebenarnya di dalam jadwalnya itu kan ada coaching agenda juga ya, Bu ya. Itu memang bridging dari coachnya dari agenda untuk aktualisasi. Itu memang kalau untuk proses komunikasi mungkin di luar LMS untuk coach dan juga pengajarnya. Kemudian tadi pertanyaan dari Pak Frans untuk kuis dan juga tugas, apakah PIC atau harus pengampu? Kalau kuis dan tugas itu khusus dari pengampu, Pak. Jadi PIC itu hanya membuat jadwalnya saja, tapi yang mengupload itu wajib dari pengampu, seperti itu. Kemudian untuk kelola nilai itu juga wajib dari pengajar kalau memang untuk kelola nilai tugas, kuis, kemudian dari nilai sikap perilaku peserta itu memang perlu dari pengampunya sendiri yang mengisi, karena dari akun pengampunya, bukan dari akun PIC, seperti itu. Mungkin apakah ada feedback atau pertanyaan lanjutan? Ini ada beberapa yang di zona waktu Indonesia Tengah ya, Bapak Ibu. Mungkin kalau mau sholat Jumat silakan. Ya, silakan Pak Junaidin. Ya, terima kasih Bu Amelia. Mau nanya Bu, ini tuh untuk tugas tadi kalau nggak salah saya lihat tadi tugas semacam individu atau kelompok itu formatnya cuman bisa gambar lebih kecil dari 2 MB atau PDF apa itu PDF RAR. Itu kalau untuk video bisa dimasukin juga ke situ atau cukup linknya saja ya kalau yang untuk tugas-tugas itu? Makasih Bu. Baik, kalau untuk video memang cukup linknya saja Pak. Jadi kalau kita lihat ya di tugas ini, nah nanti mungkin bisa ditaruh di penjelasan tugasnya ya, apa yang perlu dilakukan, misalnya buka video ini, kemudian apa yang perlu dilakukan seperti itu. Jadi bisa dimasukkan linknya untuk tugas dalam bentuk apa, atau peserta harus mempelajari video dulu kemudian baru menjawab ya Pak ya. Ya betul ya. Bisa dimasukkan linknya, dan peserta itu tidak bisa upload tugasnya kalau Bapak Ibu belum setting yang bagian ini. Kemarin beberapa ada yang mengeluh mungkin peserta tidak bisa upload tugas, ternyata belum disetting oleh pengampunya di dalam settingan tugas seperti itu. Baik, terima kasih.